Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para jamaah, para bapak ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kondisi masyarakat jahiliyah, maka sebagai kelanjutannya adalah tentang perbandingan ya, antara jahiliyah dan hanifiyah. Kalau jahiliyah itu adalah masyarakat yang bodoh ya, yang dikelilingi oleh ketidaktahuan ya, tidak adanya pengetahuan ya, tidak adanya ilmu. Kalau hanifiyah atau hanafiyah itu adalah mereka yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bentuk tunggalnya hanif, bentuk jamannya adalah hunafa. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa tema pembahasan, yaitu jahiliyah versus sisa-sisa hanifiyah, kemudian kebaikan dan keburukan pada masa itu, juga tentang tokoh penolak berhala, dan juga tentang hikmah dipilihnya Jazirah Arab menjadi daerah wilayah diutusnya Nabi Muhammad dari sana. Kenapa Nabi diutus dari Jazirah Arab, bukan dari Indonesia, misalnya begitu ya. Nanti akan kita bahas tentang beberapa pelajaran. Jamaah sekalian, tentang perbandingan jahiliyah versus sisa-sisa hanifiyah, bahwa secara umum tauhid sudah berganti dengan berhala. Sudah kita bahas bagaimana asal muasal mekanisme penyembahan kepada berhala terjadi di Jazirah Arab yang dipelopori oleh tokoh Amr bin Luhai. Jadi tersebar luas berhala, mulai berhala yang diagung-agungkan sejak kaumnya Nabi Nuh dan sesudahnya. Namun masih adanya sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan hanifiyah. Kalau tunggalnya hanif, kalau orang-orangnya disebut hunafa, orang-orang yang lurus, orang-orang yang memiliki kecenderungan kepada agama tauhid, kepada kebenaran. Ada syiar-syiar yang masih dipertahankan, yaitu misalnya ibadah haji, walaupun nanti kita akan jelaskan ada beberapa sisi ya, perbedaan antara hajinya pada masa dulu dengan yang kita lakukan pada saat ini. Kemudian juga binatang kurban, ada juga tawaf dan lain-lain ya. Ada juga sebagian akikoh ya. Akikoh ini sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu ya, tetapi bedanya kalau pada zaman dahulu bayi yang terlahir ya itu dilumuri dengan darah binatang yang dikorbankan untuk akikoh. Nah, itu bedanya. Kalau kita kan tidak sampai seperti itu ya. Nah, kemudian juga terdapat penambahan bersifat syirik dan kufur dalam ritual dan maraknya
perbuatan keji seperti yang sudah kita gambarkan, berhala di sekeliling Ka'bah yang jumlahnya sekitar 360 berhala ya, dan ada berhala besar yang disembah-sembah sejak zamannya Amr bin Luhai dibawa dari Syam, yaitu berhala Hubal ya. Hubal inilah yang sangat dihormati pada masa itu, dan orang-orang Quraisy memaksa kepada para sahabat yang masuk Islam awal-awal untuk berlindung kepada Hubal, tokoh-tokoh yang mengorbankan nyawanya dan insya Allah mati syahid ya pada awal-awal. Diantaranya itu adalah keluarga Ammar bin Yasir. Jadi Ammar itu seorang sahabat mulia, ketika sudah mendapatkan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berdakwah kepada ayah ibunya, sehingga ayah ibunya masuk Islam dengan dakwanya Ammar ini, yaitu Yasir ibunya, Yasir adalah ayahnya dan ibunya adalah Sumayyah. Nah, ketika ketahuan keluarga ini masuk Islam maka diadili, dipanggil oleh orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh mereka, dipaksa untuk murtad, keluar dari ajaran Islam. Tapi Yasir mempertahankan keislamannya maka dibunuh. Demikian pula Sumayyah mempertahankan keislamannya, dibunuh. Sehingga dua orang ini disebut adalah orang yang awal-awal pertama mati syahid dari kalangan laki-laki ataupun kalangan wanita. Nah, saat itu Ammar yang melihat ayah ibunya terbunuh, sementara dia masih muda, potensinya masih panjang, maka dengan sangat terpaksa mengatakan kalimat kufur, memberikan pujian kepada Hubal supaya selamat, dan akhirnya lolos. Ammar tidak jadi dibunuh dan dilepaskan. Ketika disampaikan bagaimana status saya Rasulullah karena terpaksa harus memuji-muji kepada Hubal, maka saat itu Nabi diam dan turunlah wahyu yang intinya memberikan dispensasi ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dalam kondisi terpaksa dan hatinya masih mengimani tentang Allah, maka dia masih diperbolehkan ya. Jadi secara zahir seolah-olah mengatakan kalimat kufur tapi hatinya masih iman, ini masih ditolerir ya. Akhirnya Ammar pun juga selamat. Beliau menjadi pemuda yang senantiasa mendukung dakwah Rasulullah sampai hijrah ke Madinah itu ya. Nah, itulah kurang lebih berhala di sekitar Ka'bah yang sangat banyak, yang baru bisa dihancurkan sesudah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, yaitu oleh Khalid bin Walid. Nah, kemudian di sana juga mereka mensucikan Ka'bah, membersihkannya, tapi sekaligus bisa saling bunuh karena memperebutkannya. Jadi Ka'bah sudah menjadi tempat yang prestisius ya. Jadi menjadi bahan rebutan, bahkan menjadi tempat tujuan oleh masyarakat di Jazirah Arab dan sekitarnya, sampai nanti akan menimbulkan kecemburuan ya pada Abraha di Yaman sana, sehingga membuat tempat tandingan ya, gereja besar, supaya orang-orang Nasrani berkunjung ke Son'a di Yaman sana untuk mengalihkan perhatian masyarakat bukan hanya di Mekah dengan Ka'bahnya saja, tapi supaya berkunjung juga ke Yaman. Nah, itulah nanti yang akan menjadi latar belakang terjadinya perang gajah ya, ataupun tahun gajah itu. Nah, jadi ada fenomena di satu sisi kebaikan, tapi saat yang lain juga saling gontok-gontokan dan saling tersebar kemaksiatan. Kemudian juga ada doa talbiyah yang dirubah, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Talbiyah ini adalah ucapan labbaik Allahumma labbaik ya. Jadi ucapan yang mengandung unsur respon ya dari kita untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala, tetapi dirubah dengan kalimat-kalimat yang ada unsur kesyirikannya. Di samping juga ada kekufuran dan kejahiliaan yang ada, terdapat pula kebaikan yang tetap mereka pegang. Mereka melihat kebaikan sebagai kehormatan ya.
Nah, jemaah sekalian, dalam beberapa riwayat disebutkan ya, di antara ritual yang mereka kaitkan dengan tawaf ini ya. Jadi kalau mereka ada orang yang datang dari luar tanah haram, jadi sudah tanah haram sudah masyhur ya sejak waktu itu. Kalau ada orang-orang yang datang dari tanah haram, maka pada saat awal-awal kedatangan itu pertama kalinya tidak boleh datang kecuali dengan mengenakan pakaian kebesaran yang mereka sebut al-hums. Al-hums ini adalah pakaian khusus yang disediakan untuk orang-orang yang datang dari luar tanah haram. Jadi berganti ya, bukan pakai seperti kita pakai ihram, tapi mereka disuruh untuk memakai pakaian hums. Jika mereka tidak mendapatkannya, maka kaum laki-laki harus melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Sementara kaum wanita juga harus menanggalkan seluruh pakaiannya kecuali pakaian rumah yang longgar. Kemudian baru bertawaf sambil melantunkan syair yang artinya hari ini tampak sebagian atau seluruhnya, apa yang nampak itu tiadalah aku perkenankan. Maka terkait dengan ritual yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah saat itu, turunlah firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 31, ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap memasuki masjid. Jadi inilah latar belakang turunnya ayat ya, kita diperintahkan untuk memakai baju yang terbaik ketika mau masuk masjid melaksanakan sholat. Bukan hanya di Masjidil Haram, tapi juga di setiap masjid. Maka kita memilih pakaian yang tepat, yang bagus, kalau bisa yang terbaik, khususnya pada hari Jumat. Nah, ini dalam rangka untuk memberikan kemuliaan ya kepada masjid, kepada rumah Allah. Jika salah seorang dari laki-laki dan wanita merasa lebih hormat untuk tawaf dengan pakaian yang dikenakannya dari luar tanah haram, maka sehabis tawaf dia harus membuangnya. Dan ketika itu tak seorang pun dari mereka maupun dari selain mereka yang akan menggunakannya lagi. Jadi seolah-olah dianggap sebagai yang najis lah. Hal ini adalah perlakuan mereka yang tidak mau masuk hal lainnya ya, yang kaitannya dengan persepsi ataupun kebiasaan dari masyarakat jahiliyah pada saat itu ya. Mereka biasanya melakukan aktivitas, mereka tidak mau masuk rumah dari pintu depan apabila sedang berihram, tetapi mereka melubangi bagian belakang rumah untuk tempat masuk dan keluar, dan mereka menganggap pikiran sempit semacam itu sebagai kebajikan. Maka hal inilah dilarang oleh Al-Quran. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 189, walaysal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha. Bukanlah kebajikan itu memasuki rumah-rumah dari belakangnya, walakinnal birra man ittaqa. Tetapi kebajikan itu adalah yang untuk orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Dan datangilah rumah-rumah, masuklah rumah dari pintu-pintunya, bukan dari belakang ya. Jadi ini anggapan-anggapan yang ya mereka memiliki persepsi sendiri ya. Kepercayaan semacam ini yaitu mereka melakukan masuk rumah dari belakang ya pada saat ihram, itu ada kepercayaan yang bernuansa syirik, ada penyembahan berhala, keyakinan terhadap hal-hal yang tahayul dan khurafat. Ini merupakan kepercayaan agama mayoritas bangsa Arab. Di samping itu juga ada agama lain seperti agama Yahudi, Nasrani, Majusi dan Sobi'ah. Agama-agama ini juga mendapatkan jalan untuk memasuki distrik yang ditempati oleh bangsa Arab ya, Sobi'ah atau Sobi'in ya, yang biasanya menyembah bintang-bintang. Nah, inilah paganisme dan juga kesyirikan yang terjadi pada masyarakat Arab pada saat dulu. Inilah perbandingan antara kebiasaan baik dan kebiasaan buruk yang terjadi di masyarakat jahiliyah pada saat itu ya. Ada nuansa dermawan. Jadi saking dermawannya ya, biasanya
Nah, ini jadi unsur dermawan ini sudah mereka terus mereka warisi ya dari turun menurun, dan sebagai perbandingan ataupun bagaimana sisi kedermawanan masyarakat jahiliyah saat itu, mereka biasa menjamu tamu ya, menghormati tamu, ini sudah biasa. Mereka standarnya kehormatan adalah dari kedermawanan ya. Salah satu contoh misalnya bagaimana wujud kedermawanan masyarakat Arab saat itu ya. Seandainya ada keluarga yang dalam kondisi krisis ya, jadi ketika didatangi tamu, bertamu ke keluarga ini, tidak ada makanan, hidangan untuk menjamu tamu, maka yang terdapat saat itu adalah satu-satunya unta betina milik keluarga ini yang biasa untuk kehidupan sehari-hari ya, untuk ke sawah, untuk kendaraan, untuk berladang dan sebagainya ya. Saking memberikan penghormatannya kepada tamu dan wujud kedermawanannya, itu satu-satunya unta betina yang dimiliki keluarga ini disembelih dan dagingnya disuguhkan kepada tamunya ini setelah dimasak tentunya ya. Ini menggambarkan betapa kedermawanan yang saat itu muncul ataupun terjadi di masyarakat Arab jahiliyah ya. Jadi mereka juga biasa berkata jujur, kemudian menepati janji, menghormati tetangga, menghormati tanah haram dan bulan suci, dan juga mereka memiliki sifat pemberani, suka menolong dan berwibawa. Dan juga mereka biasa bersiwak, pakai kayu siwak gitu ya, kayu khusus ya untuk membersihkan giginya. Itu sudah diwarisi sejak zaman jahiliyah. Berkumur, dan juga mereka sudah kenal dengan tradisi istinja, membersihkan kotoran ya setelah buang air tersebut. Kemudian mereka juga sudah melaksanakan haji dan umroh pada saat dulu ya. Ini kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah. Nah, sementara ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi di kalangan mereka. Mereka juga suka berjudi. Nah, berjudi ini ada latar belakangnya ya, karena setelah mereka menang berjudi, ini digunakan untuk pesta pora, untuk menyambut tadi ya, untuk menjamu tamu-tamu, untuk hal-hal yang sifatnya sosial. Nah, jadi judinya dalam rangka untuk itu. Kemudian juga minum khomer, itu juga demikian. Khomer ini menjadi minuman yang rutin mereka minum. Kalau kita di kehidupan sehari-hari barangkali seperti teh ya, seperti kopi ya, mereka minum khomer ini, dan mabuk-mabukan itu sebagai sebuah kebanggaan pada saat dulu ya. Nah, kemudian juga mereka suka mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika bayi-bayi yang dikubur itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa mereka itu dibunuh ya. Kenapa? Ya latar belakangnya diantara alasannya mereka merasa malu punya anak perempuan, tidak bisa dibanggakan untuk diajak perang. Nah, itu alasannya, sehingga mereka mengubur bayi yang perempuan ini hidup-hidup. Mereka suka dengan anak laki-laki, karena dengan anak laki-laki itulah bisa diajari perang, bisa membantu orang tuanya, bekerja dan lain-lain. Nah, untuk anak perempuan mereka merasa gengsi. Inilah paham jahiliyah yang terjadi di antara mereka. Kemudian ada fanatisme kabilah, luar biasa ya. Mereka punya fanatisme ataupun pembelaan yang membabi buta kepada kabilahnya masing-masing, dan juga suka mengundi nasib dengan anak panah yang sudah kita singgung. Tawaf dengan cara yang salah, tadi sudah kita singgung. Mengubah doa talbiyah, kemudian model pernikahan batil yang sudah kita jelaskan. Dan juga ada tradisi wanita yang suka bersolek, suka berdandan. Nah, di kalangan wanita-wanita elit ya, mereka punya fasilitas ya, punya harta, maka bersolek untuk menarik perhatian laki-laki ya, karena ada di antara tradisi pernikahan jahiliyah ya semacam yaitu poliandri yang sudah kita sampaikan. Nah, adapun yang kalangan bawah, justru wanita-wanita ini adalah semacam
wanita atau masyarakat kasta kedua yang senantiasa mendapatkan perlakuan zalim. Nah, jemaah sekalian, berikutnya adalah tentang tokoh penolak berhala ya. Di tengah kejahiliaan saat itu terdapat juga segelintir pribadi hanif yang menolak berhala. Ada beberapa referensi ya, di antaranya dalam buku Al-Mufassal fi Tarikhil Arab Qabla al-Islam. Jadi penjelasan tentang sejarah Arab sebelum datangnya Islam, disebutkan oleh penulis Jawad Ali, yaitu beliau mencantumkan sekitar 20 ya. Ada 20 nama yang menjadi tokoh penentang atau penolak penyembahan kepada berhala saat itu. Di antaranya Qus ibnu Sa'idah al-Iyadi, Zaid bin Amr bin Naufal, Umayyah bin Abu Salb, Arbab bin Riyab, Suwaid bin Amir, As'ad bin Abu Karob al-Himyari, Waqi bin Zuhair al-Iyadi, Umar bin Jundab, dan lain-lain. Nah, termasuk nanti yang akan kita jelaskan di sini. Di antara mereka ada 4 tokoh Quraisy yang menentang tegas penyembahan berhala dan berupaya untuk mencari sisa-sisa peninggalan agama Nabi Ibrahim. Nah, keempat tokoh ini akan kita jelaskan ya masing-masing. Nah, di antaranya adalah Utsman bin Al-Khuwairits ya. Jadi Utsman bin Al-Khuwairits ini adalah salah satu dari 4 tokoh yang menentang penyembahan kepada berhala ya. Jadi saat itu ada Utsman bin Al-Khuwairits, kemudian juga ada Waraqah bin Naufal yang cukup terkenal, kemudian juga ada Ubaidillah ibnu Jahsh, ada juga Zaid bin Amr bin Nufail. Nah, menurut keterangan Ibnu Hisham dalam sirah beliau, ada kisah pembelotan mereka terjadi pada saat masyarakat Quraisy merayakan hari besar mereka. Pada hari itu mereka berkumpul lalu melakukan ritual pensucian berhala, muja-mujanya, memberikan sesajen kurban, berlutut di hadapannya dan berputar-putar mengelilinginya. Mereka rutin 1 tahun sekali memperingati hari sakral tersebut. Jadi ada ritual tahunan yang dilakukan masyarakat jahiliyah ya. Pada saat itu mengelilingi berhala dengan ritual yang seperti itu. Maka pada saat itulah 4 orang tadi memisahkan diri dari khalayak umum. Satu di antara mereka berkata, "Ketahuilah kalian semua, demi Allah ada sesuatu yang tidak beres. Sesungguhnya kalian benar-benar berbuat kesalahan terhadap agama Nabi Ibrahim. Batu yang kita kelilingi tidak mendengar dan tidak pula melihat, dan tidak memberi bahaya juga tidak memberi manfaat. Wahai kaum, carilah oleh masing-masing kalian. Demi Allah, sesungguhnya kalian memiliki sesuatu. Berpencarlah ke berbagai negara dan temukanlah agama Hanifah, agamanya Nabi Ibrahim." Maka setelah disampaikan kritik tersebut, mereka berpencar keluar dari Mekah menuju ke berbagai tempat untuk mencari para ahlul kitab. Nah, inilah upaya yang dilakukan oleh orang-orang ini ya. Jadi mirip kalau kita kiaskan ya, seperti bagaimana sikap Ashabul Kahfi pada saat dulu ya. Ketika si raja memaksa kepada kaumnya untuk menyembah kepada berhala, maka Ashabul Kahfi yang mereka ini adalah putra-putra dari para pejabat di istana. Untuk menyelamatkan akidahnya, mereka meninggalkan istana pada saat itu dan pergi ke gua. Yang gua ini sekarang masih ada situsnya, yaitu di Yordan sana. Jadi pada saat itu mereka menyelamatkan akidahnya. Mirip seperti inilah orang-orang tokoh-tokoh yang akan kita sampaikan ini keluar dari Mekah dan pergi menuju ke tempat-tempat yang jauh mencari keberadaan agamanya Nabi Ibrahim yang mungkin mereka dapatkan. Nah, di antaranya ada Utsman bin Al-Khuwairits ini, yang beliau ini pada akhirnya nanti beliau ini berasal dari kalangan Bani Asad dari Quraisy, sangat membenci ajaran kaumnya yang senantiasa menyembah kepada berhala. Maka pergi meninggalkan kaumnya menuju ke Syam, lalu mendekat ke keluarga kerajaan. Dia mendapat jabatan yang cukup tinggi dan akhirnya dia menjadi Nasrani
dan mendapat gelar prestisius di sana. Selanjutnya dia berniat untuk menjadi penguasa Mekah. Namun masyarakat menolak dan pada akhirnya dia wafat terbunuh oleh Amr bin Jafnah Al-Ghassani, dan menurut keterangan dia wafat 30 tahun sebelum masa kenabian. Nah, kurang lebih seperti itulah profil daripada Utsman bin Al-Khuwairith. Jadi akhirnya masuk agama Nasrani dan ikut ya menjadi pembesar di sana. Ketika ingin menguasai Mekah maka terbunuh ya. Jadi terbunuhnya sebelum ada risalah Islam, yaitu 30 tahun sebelum Nabi diutus sebagai seorang Rasul. Yang kedua ada Ubaidillah bin Jahash. Ini adalah juga seorang yang memiliki kepedulian dalam hal agama. Ketika masa jahiliyah tidak mau menyembah ke berhala, dan ketika datang risalah Islam beliau masuk Islam, bahkan menikah dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Abi Sufyan, nama aslinya adalah Romlah, dan ikut hijrah ke Habasyah. Tetapi Masya Allah sayang ya, disayangkan sekali pada saat Ubaidillah bin Jahash menemani istrinya ke Habasyah ini, si Ubaidillah bin Jahash ini banyak berdiskusi dengan pemuda-pemuda Nasrani di Habasyah sana. Habasyah adalah negeri yang mayoritas penduduknya beragama Nasrani, bahkan Najasyi juga beragama Nasrani yang akhirnya beliau masuk Islam ya, walaupun belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Jadi sangat disayangkan hidayah yang didapatkan oleh Ubaidillah itu ternyata lepas karena diskusi. Dia merasa nyaman bergaul dengan para pendeta, dengan para pemuda dari Nasrani, menemukan habitatnya yang dulu pernah dia dapatkan sebelum masuk Islam ketika berada di Mekah. Maka pada saat itu dia murtad, keluar dari ajaran Islam dan meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah, beragama Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Nah, setelah meninggalnya suami inilah Ummu Habibah merasa sedih ya, dan tidak berapa lama berikutnya ketika masa iddahnya selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan untuk melamar Ummu Habibah ini lewat Raja Najasyi, dan Raja Najasyi membantu memberikan mahar yang cukup banyak ya, kurang lebih sekitar mungkin 400-an dinar ya, Allah alam saya agak lupa. Jadi mahar yang sangat besar mengatasnamakan ini dari Rasulullah. Jadi ada hibah mahar dari Raja Najasyi melamarkan kepada Ummu Habibah, dan akhirnya diterima ya. Ummu Habibah menjadi istri Rasulullah, dan akhirnya pada tahap berikutnya beliau ikut hijrah ke Madinah ya. Jadi itulah ya, mantan suaminya ini Ummu Habibah memiliki suami yang dulunya adalah Muslim, kemudian menjadi Nasrani, dan akhirnya Ubaidillah ini meninggal dalam keadaan yang murtad tadi ya. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya adalah Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Ini adalah masih sepupu Khadijah binti Khuwailid bin Asad, dan masuk mengikuti agama Nasrani ya. Jadi Waraqah bin Naufal ini ya kita tahu bersama, beliau menghabiskan waktu dengan pada saat ya masa jahiliyah, beliau tokoh, kemudian juga sangat paham dengan agama Nasrani, masuk memeluk agama Nasrani yang hanif, yang lurus, bertauhid ya. Dan pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu untuk pertama-tama, itu justru Khadijah ini berkonsultasi kepada Waraqah bin Naufal ya, dan akhirnya mendapatkan hiburan ya. Berita dari Waraqah yang datang itu adalah malaikat Jibril yang mereka sebut namus ya. Jadi istilah malaikat Jibril pada orang Nasrani adalah namus, tenanglah, ini tidak membahayakan ya. Jadi akhirnya memberikan berita gembira kepada Rasulullah. Dan pada saat yang lain Waraqah ini juga pernah bertemu dengan Bilal, muadzin Rasulullah. Dan saat Bilal sedang dianiaya dengan dibaringkan di padang pasir yang begitu terik oleh kaum musyrikin Quraisy, saat itu Bilal mengatakan kalimat ahad, ahad, ahad. Maka lalu Waraqah menghampiri Bilal dan mengatakan, demi Allah Tuhan Maha Esa, wahai Bilal,
kemudian berkata kepada musyrikin Quraisy, "Wahai orang Quraisy, demi Allah, jika kalian membunuhnya, maka kalian adalah orang-orang yang merugi." Itulah pembelaan Waraqah kepada Bilal. Dan para ulama berbeda pendapat tentang status kematian Waraqah bin Naufal ini. Sebagian mengatakan bahwa meninggal dalam keadaan Nasrani sebelum kenabian. Ada yang mengatakan beliau meninggal dalam keadaan Muslim. Nah, inilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan itu hal yang biasa ya. Jadi itu tentang Waraqah bin Naufal. Kemudian ada Zaid bin Amr bin Nufail. Beliau adalah ayah daripada Sa'id bin Zaid, merupakan sepupu daripada Umar bin Khattab. Sa'id bin Zaid ini bahkan nanti menikah dengan adiknya Umar yang bernama Fatimah. Nah, jadi Sa'id bin Zaid inilah yang salah satu di antara sahabat yang diberikan jaminan masuk surga tanpa hisab. Nah, itu adalah putra daripada Zaid bin Amr bin Nufail ini. Beliau berpegang kepada agama Ibrahim, dan pada saat mendengar dari Alkitab tentang Nabi yang akan diutus, beliau berusaha untuk masuk Islam, namun dibunuh dalam perjalanan ke Mekah ya. Jadi tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau orang yang pertama mengkritik tentang penyembahan berhala secara terang-terangan. Dia mengatakan, Tuhanku adalah Tuhannya Ibrahim dan agamaku adalah agama Ibrahim. Lalu ia juga berkata, Allah telah menciptakan kambing, menurunkan air dari langit, dan menumbuhkan tumbuhan dari tanah, dan kalian menyembelihnya atas nama selain Allah. Sungguh itu sesuatu kemungkaran. Nah, maka dia pun enggan memakan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, dengan mengatakan, saya tidak memakan daging hewan yang disembelih untuk berhala-berhala kalian. Beliau adalah orang yang sangat teguh memegang prinsip ajaran Hanafiyah. Ya, oleh karena itu beliau rela bepergian jauh ke berbagai kota seperti Mosul, kemudian Syam, hingga sampai ke bumi Balka demi mencari keabsahan agama Hanif. Sesampai di Balka, dia bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta tersebut tidak bisa merubah keyakinan Zaid, sehingga dia pun kembali pulang ke Mekah. Maka di tengah perjalanan di sekitar wilayah Jadam, dia dihadang sekelompok orang dan akhirnya dibunuh ya. Beliau sudah berusaha untuk menginginkan kebaikan, tetapi akhirnya dibunuh oleh orang-orang masyarakat jahiliyah saat itu. Kemudian ada Abu Qais bin Al-Aslat, sebagaimana dikisahkan Az-Zahabi. Beliau tinggal di Madinah dari suku Aus dan mentauhidkan Allah Ta'ala serta berusaha untuk mencaskar bilahnya mengikuti agama Rasulullah SAW. Kemudian terkena provokasi Abdullah bin Ubay, akhirnya menunda masuk Islam setahun ke depan, namun meninggal sebelum 1 tahun ya. Dan ketika meninggal menyebut nama Allah. Allah alam apakah beliau akhirnya dianggap masuk Islam ataukah mengikuti Abdullah bin Ubay. Ini kan tokoh gembong Yahudi yang berpura-pura masuk Islam ya, tokoh munafikin ya. Allah alam tentang sejauh mana identitas akhir kehidupannya ini. Jemaah sekalian, berikutnya adalah tentang hikmah dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam. Bahwa di sana ya, di Jazirah Arab ini adalah tempat milah Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi. Kita tahu bahasanya Nabi Ibrahim telah datang jauh dari Palestina, membawa istrinya dan putranya Ismail di lembah Bakkah saat itu yang tidak bertanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan. Maka saat itu ditunjukkan titik yang dimana di situ adalah Baitullah, yaitu Ka'bah. Nah, maka sejak saat itu Nabi Ibrahim telah memberikan titik tolak agama yang akhirnya turun-menurun diikuti oleh masyarakat Arab pada waktu itu ya. Kemudian juga ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya surat 2 129, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, wahai Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul di kalangan mereka, yatlu alaihim ayatika,
yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah yaitu sunnah, wa yuzakihim, serta mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi rupanya inilah doa Nabi Ibrahim yang akhirnya diijabah, ya dikabulkan Allah Ta'ala, yaitu dengan diutusnya Rasul di kalangan mereka yang membawa misi menyampaikan ajaran tauhid ini. Nah, adapun jawaban terhadap doa Nabi Ibrahim ini disampaikan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, dialah Allah yang mengutus kepada masyarakat kaum yang buta huruf al-ummiyin, ya. Jadi masyarakat Arab ini sejak zaman dahulu itu memiliki gelar atau panggilan al-ummiyin, yang dengan gelar inilah sehingga menjadikan orang-orang Yahudi itu agak meremehkan, ya, keberadaan orang-orang Arab ini, karena mereka adalah masyarakat yang buta huruf, yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis sebagian besar. Sebagian kecil mereka orang-orang yang baik, walaupun mereka tidak bisa baca tulis, tetapi tidak menghalangi kecerdasan yang ada pada mereka, terutama dalam hal ingatan, ya. Orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu memiliki ingatan yang kuat, terutama diantaranya dalam hal mengingat nasab. Bukan hanya nasab manusia, bahkan nasab kuda itu sanggup mereka ingat. Kudanya dari mana, putranya ini dan sebagainya, itu mereka sanggup mengingatnya. Itulah, walaupun mereka kondisinya ummi, tidak bisa baca tulis, buta huruf, tetapi mereka punya kelebihan dalam hal kecerdasan. Nah, dari masyarakat ummi itulah diutus seorang Rasul, yang Rasul ini juga sama, memiliki sifat yang ummi, ya. Supaya diantara hikmahnya kenapa Rasul kita ummi, sehingga tidak ada tuduhan Al-Quran itu buatan beliau, tapi Al-Quran adalah merupakan wahyu yang diturunkan Allah Ta'ala. Jadi bukan buatan manusia, ya. Jadi Allah memberikan jawaban, diutus seorang Rasul dari kalangan masyarakat yang ummi ini. Karakter bangsa Arab saat itu, jadi lingkungannya ummi, walau tidak berarti bodoh, juga bukan negara maju, ya, dan mereka adalah bangsa pedagang. Andai Nabi datang dari kaum terpelajar, maka orang akan menganggap bahwasanya agama yang dibawa berasal dari pemikirannya. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi diutus dari masyarakat yang ummi seperti itu. Kemudian ada lembaran hati mereka ibarat catatan sederhana, tergores oleh kebodohan dan juga kebersahajaan. Juga fenomena yang terjadi pada saat itu alami, ya, memiliki keinginan kuat, mencintai keyakinan, dan juga mereka punya sifat yang setia, punya moralitas atau makna yang baik walau terkotori oleh karat jahiliyah. Kemudian kondisi Arab saat itu adalah negeri tanpa kemajuan material sebelumnya. Beda dengan yang sekarang ini, ya. Pada saat dulu kan belum ditemukan sumber minyak, sehingga masyarakat Arab pada saat dulu dalam kondisi yang belum maju secara material seperti sekarang ini, ya. Sehingga tidak terbebani dengan kemewahan dan peradaban, sehingga pada akhirnya mereka menjadi masyarakat yang maju itu adalah karena Islam. Islamlah yang menjadikan mereka memiliki peradaban, memiliki kemajuan. Nah, kemudian di sana juga ada keunggulan, ya. Mereka memiliki bahasa Arab. Bahasa Arab ini adalah bahasa yang murni, terutama di kalangan Arab Badui, ya, di pedalaman. Mereka memiliki bahasa yang murni, tidak terkontaminasi, ya. Tidak sebagaimana yang sekarang ini ada bahasa Arab amiyah, pasaran, ya, yang masing-masing punya logat dan juga kosakata yang berbeda-beda. Tapi kalau pada zaman dahulu menggunakan bahasa Arab, salah satu referensi dalam bahasa Arab di samping Al-Quran, kemudian juga hadis, itu ada yang disebut asyi'rul Arab, asyi'rul Arabi al-Jahiliyah, syair jahiliyah. Itu bahasa Arabnya masih murni, ya, sebagaimana bahasa Al-Quran dan juga bahasa hadis ini. Jadi mereka punya keunggulan dalam bidang bahasa Arab ini. Dan juga ada keberadaan Baitullah, rumah ibadah pertama
di dunia yang sudah pernah kita bahas. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun itu ada di Bakkah, di Makkah, yaitu Baitullah. Sehingga sudah sewajarnya Allah memulai dari baitnya, dari rumahnya terlebih dahulu saat ia berkehendak membersihkan dunia dari kemusyrikan dan dari kekufuran. Dan kondisi geografis di antara dua kekuasaan besar, Romawi di barat dan Persia di timur, sehingga di sini ada transisi tidak terpengaruh oleh budaya keduanya ya. Al-Quran adalah wahyu, tiada syubhat di dalamnya, dan strategis untuk penyebaran ya. Jadi masyarakat ya, kondisi geografis di Arab saat itu strategis, ada dua superpower atau adidaya yang pada saat dulu belum ada Amerika, belum ada Rusia, belum ada Uni Soviet, belum ada Cina ya, masih belum memiliki eksistensi saat itu. Yang punya kekuatan besar ada Romawi di barat dan Persia di timur. Romawi ini yang mayoritas adalah beragama Nasrani, sedangkan Persia ini beragama Majusi ya, penyembah api itu. Nah, di tengah-tengahnya ada masyarakat Arab ya, Jazirah Arab. Nah, diturunkanlah Al-Quran di sana, tiada syubhat, tidak ada keraguan sedikit pun di sana. Jadi kurang lebih seperti ini ya gambaran peta kekuasaan Romawi atau disebut Bizantium. Ini yang berwarna ungu ya. Jadi mulai Eropa, kemudian juga sampai ke Asia, ke perbatasan Asia, kemudian sampai ke utara Afrika ini ya. Ini adalah kekuasaan Romawi. Ini ada Romawi Barat di Italia di sini, kemudian ada Romawi Timur di Turki yang saat ini ya. Jadi ini kekuasaan Romawi yang luar biasa. Kemudian ada kekuasaan Persia yang juga menjadi adidaya yang luar biasa. Nah, disinilah letak Jazirah Arab, ada Madinah, ada Mekah ya. Mereka berada di pertengahan. Kemudian kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sejak dulu juga ada rihlah atau perjalanan dari masyarakat yang ada di Yaman ke Syam, kemudian Syam juga ke Yaman, yang diabadikan di surat Quraisy, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy, ilafihim, kebiasaan mereka, rihlat tasyita wasaif, perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Ini sudah biasa dilakukan sejak zaman dahulu, perdagangan sudah muncul sejak zaman dahulu ya. Nah, kemudian ini adalah peta ya masyarakat Jazirah Arab, posisinya strategis seperti ini ya. Kemudian dilihat dari sisi posisi ya Mekah, yang mana Mekah ini adalah merupakan poros atau merupakan pusat. Jadi kalau kiblat umat manusia, umat muslim khususnya berada di Mekah, yaitu Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah ini berada menjadi titik pusat dunia. Nah, sementara kalau ditarik lurus ke atas itu ada Baitul Ma'mur, yang merupakan tempat berkumpulnya seluruh malaikat yang setiap harinya masuk tidak kurang daripada 70.000 malaikat, tidak keluar sampai hari kiamat. Bisa kita bayangkan bagaimana besarnya, luasnya Baitul Ma'mur, itu pas berada di langit kota Mekah sana. Nah, itulah ya informasi yang bisa kita dapatkan. Jadi karena Mekah ini sebagai pusat negeri dunia pada saat itu, maka sudah sangat wajar dan sangat logis Allah Ta'ala memulai risalah Islam, diutusnya Rasul dari negeri ini. Tempat turunnya wahyu ada di Mekah, ada Madinah dan sekitarnya ini, yang akhirnya menjadi rujukan untuk umat manusia seluruh dunia dan menjadi rahmatan lil alamin. Ini yang bisa kita sampaikan ya tentang informasi tokoh-tokoh yang berada dalam lurus ya, kelurusan. Mereka adalah para hunafa, orang-orang yang lurus. Barangkali ada semacam pertanyaan ya dari kita ya tentang tokoh-tokoh ini. Lantas ya mungkin ya ada yang bertanya ya. Jadi kalau ini tokoh-tokoh yang bisa kita bahas tadi, lantas bagaimana dengan keluarga besar Bani Hashim ya, yang menjadi kontroversi ya.
Bagaimana keberadaan Abdul Muthalib, bagaimana keberadaan Abdullah ayah Nabi sendiri, bagaimana keberadaan ibu Nabi. Kalau Abu Thalib kan sudah beliau diangkat sebagai seorang rasul ya. Jadi kalau sudah diangkat jadi rasul, sementara Abu Thalib tidak masuk Islam, ini sudah jelas statusnya. Abu Thalib adalah dalam keadaan yang kafir ya, meninggalnya dalam keadaan yang musyrik. Tapi bagaimana status keluarga besar beliau ini? Kenapa enggak termasuk di antara tokoh-tokoh yang menolak penyembahan kepada berhala? Dan bagaimana posisinya? Identitas keagamaannya bagaimana? Ini menjadi polemik ya, yang terus ya, dinamis ya di antara masyarakat muslim ya. Ada satu hadis yang memicu kontroversi ya. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Suatu saat ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aina abi? Di mana nanti ayah saya di akhirat itu, posisinya nanti di mana?" Kata Rasulullah, "Inna abaka finnar." Sesungguhnya ayahmu itu berada di neraka. Maka sedihlah sahabat ini ketika mau balik dipanggil ke sini-sini. Ya, dipanggil Rasulullah dan Nabi mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka. Rawahu Muslim. Nah, ini hadis yang sahih dari sisi sanadnya. Perawinya adalah Muslim, ini adalah standar ya. Beliau meriwayatkan hadis yang sahih. Tetapi dari sisi matanya, isinya ini menjadi kontroversi. Ya, akhirnya kan dinamis dan ada perdebatan sengit ya di kalangan kaum muslimin ya. Ada pro dan kontra. Masa Rasulullah punya ayah yang kafir ya? Rasulullah yang menjadi penghulu para nabi, masa ayahnya nanti di neraka? Kok tega banget ya? Kata Syukurdawi, apa salahnya Abdullah saat itu? Kenapa dianggap sebagai ahlun nar? Padahal saat itu masa fatrah, jeda waktu yang sudah kita sampaikan, jeda waktu risalah. Tidak ada Rasul yang diutus saat itu, karena Nabi Isa sudah diangkat ke langit. Ada masa jeda yang lama. Nah, jadi ini pro kontra ya. Kalau Imam Nawawi berpendapat hadis ini, Imam Nawawi kan punya kitab Syarah Muslim ya. Jadi ketika mengomentari hadis Muslim ini, beliau menegaskan dan setuju dengan pendapat periwayatan dari hadis ini. Hadis ini sahih dan bisa diambil sebagai pedoman bahasanya ayah Nabi itu finnar, di neraka. Dan saat itu tidak ada alasan fatrah, karena pada masa itu ada sisa-sisa agama Ibrahim yang ada di Jazirah Arab saat itu. Nah, itu tegas sekali Imam Nawawi. Ada sedangkan para ulama yang lain ini bertentangan dengan ayat, kalau bisa kita buka di surat Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan menyiksa satu kaum selama belum diutus seorang rasul kepada mereka. Sehingga ada sepertinya kontradiksi dengan ayat ini. Maka Muhammad Al-Ghazali, seorang ilmuwan dari Mesir ya, ulama Mesir beda dengan Imam Ghazali, beda ya. Menurut Muhammad Al-Ghazali, karena hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, maka hadisnya dituduh menjadi hadis yang dhaif. Itu pendapat dari Muhammad Al-Ghazali ya. Sedangkan Syukurdawi dalam hal ini belum bisa bersikap. Beliau seorang pakar dalam bidang fikih, dalam bidang hadis, dalam bidang usul fikih dan lain-lain. Beliau sudah meninggal ya di Qatar pada waktu itu. Dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as-Sunnah, bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah, kesimpulan akhir dari Syukurdawi adalah bahwa beliau bersikap tawakuf. Tawakuf artinya abstain, tidak berpihak kepada ini pendapat itu ya. Jadi berpihak netral, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Dan memang ini lebih aman ya, daripada kita diskusi tidak produktif, masing-masing menganggap pendapatnya yang terbaik dan menyalahkan pendapat yang lain. Kita serahkan Allahu a'lam bishawab tentang nasib keluarga Nabi SAW pada saat itu. Kalau memang dianggap jedah, berarti mereka belum mendapatkan Rasul ya, masa jedah fatrah itu ya. Masa fatrah ini masa kekosongan wahyu, sehingga mereka tidak terkena beban syariat. Tapi kalau alasan tadi Imam Nawawi mengatakan ada sisa-sisa agama Nabi Ibrahim yang dicari tadi oleh orang-orang ini ya, kenapa tidak ikut agamanya Nabi Ibrahim, Allahu a'lam. Maka ini perbenturan yang amat ya, yang amat sangat, dan kita tidak perlu terlibat secara
detail di sana ya, karena masing-masing juga kita nggak tahu sejauh mana kebenaran yang berada di dua pendapat ini. Sehingga kalau saya pribadi ya saya lebih condong ke pendapat Sukordowi, dan walaupun secara hati nurani saya ya lebih condong mereka ini wairu mukallaf, tidak terkena beban syariat, karena yang ataupun yang risalahnya itu mendunia itu kan risalah Nabi Muhammad ya. Wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat seluruh alam. Jadi risalah Nabi Muhammad itu seluruh alam, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi risalah yang dibawa nabi-nabi terdahulu itu terbatas pada kaumnya masing-masing. Nah, sehingga inilah yang menjadikan Nabi Ibrahim tadi ya, itu diutus untuk kaumnya. Dan kan ini bisa dibantah juga, kalau saya berpendapat ada bantahan, karena Nabi Ibrahim juga diutus ke Jazirah Arab kan. Nah, walaupun masanya sudah lama, yang digeser oleh nabi-nabi sesudahnya. Jadi ini tidak berhenti sampai di sini ya. Jadi mari kita terima apa adanya ya tentang informasi-informasi, dan mudah-mudahan tidak menjadikan kita ragu-ragu ya. Jadi kita kembalikan kebenaran hanya kepada Allah Ta'ala. Demikianlah teman sekalian tentang pembahasan perbandingan antara masa kejahiliaan dengan masa Hunafa ya, yang mudah-mudahan bisa melengkapi latar belakang diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan kita bahas pada beberapa pertemuan akan datang. Semoga akan bisa membuat kita lebih berpengetahuan dan akan lebih lengkap informasi yang kita dapatkan, dan lebih memberikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Ahlul Bait ya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.